Satu hal juga yang ingin kita tanyakan, pernah nggak kejadian di antara mereka saling ribut gitu, internal di antara mereka? Tentunya pernah ya mas. Yang namanya kita, tadi kan saya menganalogikan bahwa lapas itu seperti perkampungan. Perkampungan, yang isinya orang-orang bermasalah Dan semua. di lapas saya tuh mas, kalau kita lihat daftar gitu ya, daftar narapidana, identitas dan lain sebagainya, itu dari ujung Indonesia Barat sampai ujung Indonesia Timur, mereka ada. Jadi seluruh Indonesia itu berkumpul jadi satu, dibatasin tembok dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda, Dan kasus yang berbeda juga. Pasti selalu ada mas yang namanya gesekan, itu udah pasti ada. Jadi ada konflik di situ udah pasti ada, dan saya juga pernah ngalamin. Tapi waktu itu yang cara dilakukan oleh senior saya dulu, waktu saya belajar ya. Jadi saya waktu masih di penjagaan itu sempat ada keributan, ya mungkin karena gesekan konflik atas latar belakang itu ya. Jadi model yang dilakukan oleh kami itu pada saat itu adalah diplomasi. Jadi kita tidak menggunakan kekerasan fisik lagi. Jadi dengan diplomasi mempertemukan dua narapidana yang sedang berkonflik, kita cari apa yang sebetulnya yang terjadi, masalahnya apa di situ, iya. Jadi kita ngasih tahu, kita sebagai mediator di situ di tengah petugas. Sebetulnya masalahnya apa sih? Terus kemudian apa yang menyebabkan kok kalian itu sampai seperti itu gitu. Jadi kita lebih ke diplomasi aja, mempertemukan kedua orang yang sedang berkonflik, narapidana yang berkonflik, kemudian petugas di sini berperan sebagai mediator. Jadi ya mau nggak mau kalian harus damai. Karena andai main fisik pun ke mereka ya tidak menyelesaikan masalah. Iya, menurut saya paradigma pemasyarakatan sekarang sudah berbeda dari dulu. Lebih main halus lah. Jadi kalau dulu itu paradigma sistem kepenjaraan itu adalah revenge dari negara atau bentuk balas dendam dari negara kepada mereka para pelanggar hukum. Tapi kalau sekarang enggak mas. Jadi kalau sekarang itu lebih ke lebih ke mengutamakan pembinaan. Jadi narapidana yang mereka masuk ke lapas itu kita bina supaya apa? Supaya mereka itu bisa kembali ke masyarakat, bisa diterima ke masyarakat. Karena kalau dulu yang konsepnya itu bentuk balas dendam negara, sekarang paradigma itu sudah berubah. Jadi bagaimana membuat narapidana ini agar bisa diterima kembali ke masyarakat. Bahkan dengan nilai mutu yang lebih naik ya, karena setahu saya sebagian dari mereka diberikan kemampuan skill baru. Betul. Atau mungkin yang sebelum masuk situ dia punya kemampuan apa, di situ dikembangkan, dimanfaatkan, berkarya. Betul. Sehingga ketika balik ke masyarakat ya orang sudah siap. Bukan menjadi orang yang kosong tanpa kemampuan gitu kan. Jadi konsep reintegrasi sosial kita kenalnya ya. Konsep reintegrasi sosial itu adalah di mana caranya narapidana ini itu tuh bisa menjalankan perannya kembali di masyarakat. Jadi yang saya tadi bilang bahwa kami tidak hanya menjaga tapi juga membina juga, baik secara kepribadian melalui keagamaan, tapi juga melalui keterampilan juga. Keterampilan itu kita kan narapidana screening ya, petugas itu narapidananya punya kemampuan apa, di situ kita fasilitasi kayak mereka mebel, mereka kemampuan masak, cukur, itu kita fasilitasi di situ mas, dengan harapan ketika nanti kalian sudah keluar ada hal yang bisa kalian lakukan gitu. Jadi kalian bisa tetap bertahan hidup dengan skill yang kalian punya. Dan itu juga membantu mengisi hari-hari mereka. Betul. Ya. Untuk merubah mindset mereka juga. Jadi mereka tuh nggak akan berpikir aneh-aneh juga di situ mas. Iya sih. Disibukkan dengan hal yang bermanfaat. Betul.